Aku kali itu punya pacar di kampus tuh 3. Waduh. Jadi buat yang Cuco ya. Ini kan zaman dulu. Iya, punya apa? Buat ngejemput kuliah, terus nganterin pulang sama jajanin. Karena kalau menurut aku gini, aku better nikah sama bekas bajingan, bekas penjahat, tapi jadi orang baik, daripada orang baik jadi orang jahat. Nah, Kalau kayak gue susah, ntar gue jadi orang baik, ntar gue jadi orang jahat. Kan tergantung callingan. Itu kerjaan, Bos. Tergantung callingan. Halo semuanya, kita ketemu lagi di Apotik Aditya Podcast bareng Jelantik. Gue Aditya Herpavi. Dan saya Jelantik Herlanti and welcome to Our Bedtime Story. Alhamdulillah ketemu lagi hari ini. Apa kabar semuanya? Kita mau ngucapin terima kasih dulu untuk semua atensi yang udah masuk. Banyak subscriber baru, banyak followers baru. Responnya itu loh. Semua social media kita menunjukkan engagement yang bagus. Aku seneng banget, terima kasih banyak. Kita juga nggak lupa untuk ngingetin, ayo subscribe dan follow banget semua social media terutama kita. Instagramnya apotik.id ya, karena kita sangat menantikan DM dari kalian yang punya cerita horor, pengalaman misteri, pengalaman yang menyedihkan, yang extraordinary. Pokoknya kita chat di situ, siapa tahu bisa diundang di Apotik jadi narsum. Dan kalaupun domisili di Jakarta, insya Allah bisa duduk bareng kita di sini. Tuh. Dan hari ini, alhamdulillah ini kita udah kedatangan tamu. Semangat banget gue hari ini. Oh iya, mentang-mentang tamunya cantik, kamu semangat. Iyalah. Bisa aja. Ini benar-benar seorang wanita yang sangat gue kagumi. Banget, karena sangat sukses. Banget ya, benar. Ini sedikit hintnya dari gue ya. Beliau ini termasuk kategori dari 10 lawyer yang paling terkenal di Indonesia. Boleh tepuk tangan dulu dong semuanya, Masya Allah. Ina Rahman, apa kabar? Apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Boleh memperkenalkan diri dulu, nama lengkap, jabatan, status. Kayaknya 2 hari baru kelar ya. Panjang ya. Orang tuh biasa manggil aku tuh Ina Rahman sih. Nama kita sama loh. Jangan-jangan lu kakak deh. Nah, lu bisa jadi. Mungkin kita anak yang tertukar. Terus ada. Gua Rahma, Aditya Herpavi Rahman. CH juga. Oh, CH juga. CH juga. Rachman. Jangan-jangan kita ada kakak. Bisa jadi. Cuman nggak di aku. Gimana terus? Kesibukan Ibu apa? Aku sekarang lagi sibuk selain kantor, terus lagi ngurusin Apli juga. Tuh, Apli teh naon tuh? Ceritain dulu ke teman-teman. Apli itu Asosiasi Penjualan Langsung Indonesia. Tuh. Atau berarti asosiasinya MLM. Berarti MLM yang bener harus bergabung dalam Apli. Harus di Apli. Kalau nggak bergabung dalam Apli, awas. Gitu ya. Ngeri. Tuh ya, udah seorang pengacara, terus menjabat. Jadi jabatan di Apli apa? Sekjen di Apli. Udah kebayang deh kesibukannya gimana. Terus nah ini berarti memutuskan untuk menjadi pengacara. Ya, duluan. Jadi pertama kali berprofesi berarti Mbak Ina pengacara dulu dong? Iya, aku pengacara. Iya, gitu. Kenapa tuh kepengen jadi pengacara? Emang cita-cita atau kecebur? Kecebur kayaknya. Serius? Oh, cita-cita aku jadi desain interior sebenarnya. Oh gitu, jauh banget. Jadi arsitek sama desain interior. Pantes rumah kamu keren banget. Karena memang hobi mindah-mindahin barang, terus nge-layout ruangan itu hobi banget. Cuma waktu itu kebetulan kuliahnya mahal, terus aku kan dari keluarga bukan keluarga ada ya, keluarga aku juga papa tuh cuma supir, mama cuma punya salon kecil di kampung kan, jadi ya aku tahu diri. Akhirnya ya kuliah hukum, waktu itu kebetulan dapat beasiswa, aku kuliah hukum, ngejalanin profesi hukum sampai sekarang. Aku suka banget dunia hukum. Dulu magang di mana pertama kali, Nak? Wah, banyak banget magang. Aku pernah magang di tempat yang kamu inget yang berkesan banget buat. Yang berkesan banget itu aku magang sebentar karena aku hobi kerja. Magang nggak dapat duit ya. Oh iya, betul. Aku tuh magang waktu itu di LBH Sri Kandi. Di LBH Sri Kandi waktu itu sama kakaknya Mbak Dani Dahlan. Itu di Menteng waktu itu. Aku cuma setahun terus aku kerja
di Ludianto, apa sih namanya tuh, Pak Ludianto lah pokoknya di Gajah Mada. Aku kerja di situ lumayan lama, kalau nggak salah 2 tahun. Terus mulai belajar, terus aku keluar bikin kantor sendiri sampai sekarang. Mbak, maaf, punten banget. Tadi tuh kan kalau boleh Atik mundur sedikit ke belakang, Mbak Ina bilang bahwa aku bukan dari keluarga yang mampu loh. Jadi kayak tadi Mbak Ina bilang ayahku malah nyupir gitu. Perjuangan Mbak Ina tadi bilang sampai beasiswa apa Mbak yang Mbak inget dulu tuh kesulitan yang paling yang bikin Mbak Ina jadi turning point sekarang? Gue harus sukses nih. Gue harus sukses apa nih. tuh Mbak? Gitu. Kalau boleh di-share ke kita. Ongkos kuliah mahal. Terus kan ke kampus aku itu harus pakai, dulu ada zamannya yang bis patas AC. Yes. Iya, betul. Harus AC. Ngerasain. Itu kan mahal banget dulu tuh. Ongkosnya kalau nggak salah 1 kali masuk masih 1.600 ya. 1.600 tuh di zaman itu kayak 56.000 sekarang kan. Mahal banget ongkosnya. Jadi terus minta bayar kuliah tuh sama papa tuh susah karena kan memang aku anak pertama. Jadi harus banyak ngalah ya karena ada keperluan adik juga. Jadi memang aku sambil ngajar juga, waktu itu aku ngajar ngaji sama ngajar bahasa Inggris dokter gigi di daerah Lebak Bulus. Gila, pinter banget sih terus Mbak Ina. ngakak nyari duitnya di situ. Awet banget tuh punya. Aku kan mins mata tuh ya. Aku tuh gaji aku pertama ngajar ngaji itu kalau nggak salah 150.000 ya gaji aku tuh aku beliin kacamata mins pertama banget. Masih inget loh sampai sekarang ya. Karena itu kan pertama rezeki pertama ya. Aku mau minta duit sama orang tua tuh nggak tega. Jadi aku nyari duit sendiri gitu. Kan terus ongkos mahal. Aku ngakalinnya, aduh ada suami aku gimana ya. Aku ngakalinnya tuh punya pacar di kampus tuh 3. Waduh. Jadi buat yang Cuco ya. Ini kan zaman dulu. Iya, punya buat ngejemput kuliah, terus nganterin pulang sama jajanin. Itu politik Bu namanya Bu. Iya. Oke, Itu Bu. pintar berstrategi. Iya, karena ngakalinnya susah kan. Jadi ya itu deh. Logik. Kamu emang pinter ya, beneran pinter. Emang beneran pinter di segala bidang kalau begini. Asli. Harusnya gue ketemu sama dia dari dulu nih. Bukan Jadi gue lagi. nggak dari SMA gue pacaran sampai sekarang. Nyesel. Iya, jadi ngakalinnya itu sih. Gitu ya. Jadi turning point itu yang bikin Mbak Ina kayaknya gue harus sukses nih gitu ya. Nah, selama menjadi seorang pengacara, Mbak Ina megang kasus apa yang menurut kamu, apa kasus pertama yang paling berkesan atau malah punya kasus ini nih Tik yang gue nggak bakal lupa deh. Iya. Kalau kasus yang berkesan tuh banyak ya. Ya. Yang paling berkesan itu kalau kasus selebriti itu kasus tahun 2010 majalah Playboy. Correct me if I'm wrong. Erwin Arnada. Benar, Ya, Erwin Arnada ya. Arnada. Betul, waktu itu dia CEO-nya majalah Playboy. Ya, betul. Jadi aku belain dia. Saksinya tuh artis-artis kan. Sampai sekarang aku sama mereka jadi temenan gitu. Sama si Andara Early, terus si Flatofu. Iya. Atik inget tuh model-model sampul covernya yang diiniin kan. Iya, jadi itu tahun 2010 itu berkesan ya, karena kan di demo sama FPI juga tuh. Ingat Atik. Jadi challenge banget. Jadi mobil yang bisa masuk ke pengadilan cuma mobil aku, karena kan dipasangin kawat berduri kan. Jadi memang menegangkan suasana sidangnya, karena sambil di demo terus di luar tuh orang teriak-teriak, pengadilan juga ada yang sempat rusak kan. Tapi so far sih oke. Terus kasus waktu itu pegang Jackson perangin-rangin sama siapa Cut Meme. Aku pegang Jackson perangin-rangin. Terus banyak ya beberapa kasus artis sih, banyak banget. Aku sampai lupa. Yang terakhir itu siapa ya? David Noah sama Gracia Indri. Yang terakhir. Perpisahan ya, kasus perpisahan juga ya. Iya, kalau bukan boleh memilih ya, tapi kalau menurut Mbak Ina, kasus apa Mbak yang menurut Mbak antara perceraian atau aku kan nggak tahu ya, apa Mbak pernah pembunuhan atau apa yang menurut Mbak paling complicated? Pidana. Iya, yang paling rumit menurut Mbak. Ini paling tricky nih gitu. Paling rumit, paling tricky, paling ribet itu kasus travel check.
tahun 2012 karena itu melibatkan 33 anggota dewan masuk penjara. Gila ya, gue kayaknya makin panas nih kalau udah ngomongin gini nih. Ya, jadi tahun 2012 itu aku jadi pengacaranya tante aku, Tante Nunun. Terus karena beliau tidak bersalah, jadi kita membela. Aku dan tim ya, kita ngebela. Terus memang agak serem suasananya ya. Pertama sidang aku tuh Senin sampai Kamis ke orang puasa. Sidangnya dan itu live Metro TV sama TV One. Kebayang gak sih sidang kita live? Jadi harus dua-duanya TV-TV yang ini banget lagi ya. Udah gitu wartawannya juga wartawan politik yang wartawannya pinter-pinter iya, kritis gitu. pasti tuh ya. Itu bener-bener pertanyaannya hektik mancing banget ya. Iya, terus kita tuh kayak mau telepon gimana kayak diawasin gitu kan. Kayak pokoknya kasus itu tuh paling hektik. Tapi berarti kamu emang senang menghandle kasus-kasus pidana ya? Maksudnya kalau mau nyari aman mungkin banyak yang bilang ngurusin corporate aja deh, tambang lah, ini lah. Iya, sekarang aku pegang corporate. Karena mungkin jantungnya udah lumayan udah ngerti tambah ya, Bu. umur gitu kan, terus gue tambah pengen enjoy gitu kan. Kalau pidana kayaknya aduh. Ya walaupun masih berbau-bau pidana sekarang, cuman lebih ke corporate. Lu pernah mengalami corporate. ancaman-ancaman nggak? Sering. Iyalah ya. Sering lah kayak sempat pakai mobil kaca anti peluru juga waktu itu karena serem ya, takut gitu. Terus sempat hidup dari kartu kredit karena rekening aku sempat diblokir beberapa kali. Serius karena kasus-kasus politik ya. Jadi memang berat dan bukan kapok ya, cuman aku berpikir gini, anak-anakku pada saat itu aku single single fighter ya, karena kan divorce, single mom. Ya, divorce gitu kan. Terus aku cuma pikir anak aku masih kecil, terus papa mama juga tanggung jawab aku. Jadi aku mutusin kayaknya kasus-kasus yang berbahaya aku agak mundur. Bukan takut ya, cuman aku mikirin orang sekeliling aku. Kalau aku kenapa-napa mereka gimana? Iya. Jadi aku mundur. Nah, itu makanya aku mulai aktif di APLI. Di APLI karena kan APLI itu satu-satunya asosiasi yang diakui oleh WFDSA, World Federation Direction Association, kantornya di Washington DC. Jadi organisasi MLM dunia ini hanya menunjuk satu asosiasi di setiap negara. Nah, Indonesia ini dan nunjuk APLI. Dan aku happy banget jadi sekjen APLI. Jadi emang ngerjain semuanya mulai dari pengacara sampai dengan yang jabatan sekarang ini dikerjakan dengan happy. Iya. Banget. Happy yang dipegang perusahaan besar semua. Tapi inspirational banget cerita kamu nih Mbak, karena kamu bisa bilang gue tuh dulu bukan orang berada loh, tapi kamu sekarang bisa duduk di sini, bisa sekarang menjadi seorang Ina Rahman yang sekarang nih. Perjuangan kamu Masya Allah banget menurut aku, hebat banget. Mungkin itu bisa dijadikan inspirasi buat viewers kita juga ya, bahwa orang yang susah nggak ada yang nggak mungkin ya. Betul, nggak ada yang nggak mungkin. Belum tentu orang yang nggak mungkin orang yang berkemampuan nggak kurang mampu gitu, belum tentu nggak bisa jadi apa-apa. Itu mau tergantung tekad sama niat ya. Iya. Dan doa orang tua itu penting banget gitu. Makanya aku punya duit berapapun, aku harus kasih sesuatu ke orang tua gitu ya. Apalagi sekarang udah tinggal papa aja kan, mama udah nggak ada. Jadi itu kayak, aduh, sumber doa aku nganggap doa, karena doa papa itu jadi aku bisa seperti sekarang gitu kan. Iya. Ya tinggal jadi aku harus ngejaga banget gitu. Aku nggak mau nyakitin dia, aku nggak mau, pokoknya papa mau apa. Kalau aku nggak ada, aku adain buat papa gitu. Jadi memang sampai aku nikah pun kalau papa oke, aku oke. Kalau akunya oke, papa nggak, aku nggak akan. Sampai sekarang begitu. Iya, sampai sekarang. Nih gue nih termasuk orang yang pecinta damai nih Nak nih. Jadi maksudnya gue agak awam sama urusan-urusan hukum, jujur ya. Banyak juga sering overheard gitu teman-teman ngomong, iya gue kemarin habis ada problem ini gila ya, gue pakai jasanya si ini misalnya gitu, lawyer A gitu. Itu kalau nggak salah satu profesi di dunia yang memang averagely itu dibayar per hour. Dibayar per hour ya. Bau duit kalau pengacara. Itu bener ya? Hitungannya gimana tuh? Sorry kalau gue boleh tahu nih, spill aja dikit. Dibocorin dikit gitu. Emang konsultasi doang itu beda. Nanti kalau di ruang persidangan beda apa gimana? Gue soalnya awam banget, jujur aja. Mungkin ada paket hemat, Bu. Kita paketin aja, mau pakai kentang apa pakai minum gitu. Kalau kantor aku ya, kalau kantor aku tuh kita
kalau ke members yang kondisi sekarang ya, kalau sekarang itu kita ada namanya retainer fee. Jadi dia bayar kita tuh monthly ya, tiap bulan. Oh, jadi kayak langganan ya. Kayak langganan. Jadi aku urus perusahaannya dari mulai pemegang saham, terus kayak model boardnya, dewan direksi, terus masalah dia sama pihak ketiga itu, jadi aku yang handle tanpa ada cas lagi selama bukan urusan litigasi. Jadi selama urusan non litigasi kayak internal lah, ribut-ribut itu, konsultasi aku 24 hour ya, ke yang sesuai kesepakatan itu pasti aku belain. Tapi kalau udah ada kasus litigasi kayak ke pengadilan, sidang itu beda lagi. Tapi dia kalau udah member aku kasih diskon itu sampai 50%. Misalnya rate aku 1M, kalau dia pakai aku karena member jadi aku bayar 500, dia bayar aku 500. Member itu maksudnya gini, bisa kita punya perusahaan, perusahaan kita bekerja sama dengan jasa hukumnya kantornya Mbak Ina. Lawyer in house lah. Kayak gitu sih. Gitu. Ngomongin 1M kayaknya. Itu maaf ya, ini kita bicara dolar nih. Oke, dengan semua kesuksesannya Mbak Ina dari dulu sampai sekarang, pasti banyak yang deketin dong. Sekarang kita mau ngomongin pengen mengulik, pengen aku dengar sharing pengalaman percintaannya Mbak Ina, karena apa? Mungkin di luar sana juga ada loh orang yang relate. Ini kita kasih tahu aja ya. Kebetulan hari ini Ina ditemenin sama darlingnya nih. Iya, sama kita kasih bocoran sedikit. Oh, ganteng banget tuh suaminya tuh. Gimana Mbak? Boleh ya di cerita masa lalu sedikit, nggak apa-apa ya Mbak, dengan with all the ups and downs yang udah kamu alamin. Banyak sih yang ngedeketin tuh, banyak banget ya, sampai dari kalangan teman, terus pengusaha, pejabat, polisi. Banyak lah. Kalau aku sih lebih aku ke klien itu berusaha profesional ya. Kalau memang ternyata kebaikan dia ke aku ada unsur. gitu. Kita kan perempuan pasti punya berasa, feeling kan. iya, benar. Kayak tiba-tiba dapat bunga, terus dapat coklat, terus dapat sesuatu yang berlian gitu ya. Itu kayak apa nih gitu. Aku sih orangnya, aku kasih ke sekretaris aku, coba tanya bapak itu dia ngapain yang kirim aku ini. Padahal kecuali kalau kiriman ulang tahun, lebaran ya. Cuma kalau nggak ada hujan, ada bunga tuh aneh gitu kan. Kayak gitu sih, banyak berbagai cara. Mobil juga pernah, tiba-tiba ngirim mobil, terus ngirim handphone baru. Pokoknya tiap handphone terbaru tuh pasti ada di ruangan gitu. Terus banyak banget gitu. Jadi aneh-aneh mereka gitu, lucu-lucu. Sekarang kalau boleh tahu putra-putrinya Mbak Ina ada berapa? Aku ada 2, satu dia kuliah hukum udah juga, ya, perempuan. Zahira Balkis, dia umurnya nanti 31 Agustus ini dia 21 tahun. Amin. Beda setahun sama abang ya. Satu lagi Muhammad Rizky Ramadan, dia sekolah di Al-Azhar. Naik kelas 3 tahun ini. SMP. Oh gitu. Tuh udah punya anaknya 2 loh. Terus tapi masih ada aja yang gawil-gawil ya, kalau bahasa Momi di gawil-gawil. Teaser. Gimana tuh Mbak, kalau misalnya boleh cerita sedikit, Mbak Ina nih sudah punya pengalaman menikah sekali atau lebih dari sekali kalau kita boleh tahu? Aku udah 3 kali nikah resmi gagal. 3 kali nikah resmi. 2 kali nikah resmi gagal, yang ini semoga yang terakhir. Amin, insyaallah. Karena pada saat ngenalin yang ini ke papa itu kayak pertama ke anak-anak aku kan, jadi kayak di sidang, posisinya kayak gini, kita di meja makan. Oh, kayak sidang beneran nih. Iya, sidang beneran, suamiku sama keluarganya, terus anak aku yang pertama, yang kedua, terus papa. Jadi kayak tanya jawab gitu, dan aku nggak boleh ngomong sepatah kata pun. Karena mereka cuma bilang, "Mami, this is the last time ya," katanya. So, you have to be careful. Jadi kayak ketat banget gitu. Dia senyum tuh, ditanya-tanya gitu tuh ketat. Ditanya sama anak aku yang perempuan, "Kenapa kamu pilih mami aku?" Terus kenapa? Pokoknya pertanyaannya fit and proper test cenah. Ya. Gue juga mau nanya dong, emang anak lo doang kenal di mana? Sebenarnya dia klien gitu ya. Oh, nice. Saudaranya klien aku, ada kasus di Polres Jakarta Timur. Terus kebetulan suami istri orang Indonesia nikah sama orang Iran. Ditipu sama orang Iran juga gitu. Tapi kejadiannya di sini. Kejadian di Indonesia.
lapor ke Polres Jakarta Timur, terus beberapa kali ketemuan namanya meeting, terus dibawa. Ya, sekali mendayung 2-3 pulau terlampaui. Iya. Terus udah gitu. Terus ya ketemu deh. Oke. Gitu. Terus ternyata temennya dia teman aku juga kan. Jadi klop deh tuh ya. Temennya Elma. Oh siap. Iya, jadi nikah muda juga tantangannya luar biasa ya. Jadi pasti. Gosipnya tuh. Nah, justru banyak. kalau Atik nih, kalau mau mundur sedikit, Atik masih gini, Mbak Ina bisa ngomong ini pernikahan ketiga. Mbak Ina nggak punya trauma atau apa? Gimana tuh Mbak? Karena kan mungkin ada perempuan di luar sana yang Ini cewek deh ini mungkin nih, lebih ngerti nih. sekali mengalami kegagalan, terus udah, you know what? Traumatized. Aku nggak mau nikah lagi. Aku Nah, enggak. kalau Mbak tuh, nah itu yang aku pengen dengar dari kamu. Kenapa? Aku enggak, tuh? karena kegagalan aku yang sebelumnya itu aku yang cut. Jadi kalau aku model gini, aku bukan tipe aku nganggap perempuan yang selalu memaafkan kesalahan pasangannya tuh maaf banget. Aku nggak ada maksud ekstrim, cuman Iya, aku iya, ngerasa Ini yang kamu rasakan ya? aku nggak mau kayak gitu. Jadi kalau misalnya sekali gitu ya bohong gitu ya, sekali bohong ketahuan bye. Jadi karena kalau menurut aku gini, aku better nikah sama bekas bajingan, bekas penjahat, tapi jadi orang baik daripada orang baik jadi orang jahat. Nah jadi aku amit-amit gitu. Jadi kalau sekali ketahuan, temennya Adit loh. Iya. Kalau kayak gue susah, ntar gue jadi orang baik, ntar gue jadi orang jahat. Kan tergantung kerjaan. callingan. Itu kerjaan bos. Tergantung callingan. Jadi kayak Gitu. kayak sekali gitu ketahuan bohong, ya udah nggak ada kata maaf. Karena kalau aku maafin sekarang pasti Berulang. sorry Adit, karena laki-laki kan berpikir gini. Oh sorry ke gue. Kemarin juga gue dimaafin gitu kan, pasti akan maafin, makanya Duh, sekali jadi aus nih gue jadi aus. sekali salah selesai. Kadang teman-teman tuh sering curhat, Mbak Ina mau ketemu, datang gitu ya, ketemu ngobrol. Terus aku bilang gini, selama kamu masih sayang sama pasangan kamu masih memaafkan, kamu nggak usah nangis. Betul. Iya. Terima. Kalau kamu nangis, orang cuma bakal ngetawain. Terus kalau misalnya kamu nggak sanggup, tinggalin, nggak usah curhat. Curhat ke orang nonsen. Orang cuma lu happy tepuk tangan, lu sedih, lu disyukurin. Itu zaman sekarang tuh kayak gitu. Jadi yang Kamu tuh cowok banget ya. Iya. Logik banget, logik Iya. banget. Iya, iya. Karena memang gitu kan. Sekarang kayak cowok deh. Misal aku cowok gitu ya, terus aku dibohongin sama pacar aku perempuan gitu ya. Emang aku bakal maafin? Enggak lah. Kadang kan laki-laki tuh egonya ngerasa lebih tinggi gitu. Gue laki dibohongin sama cewek gitu. Nah, Biasanya laki-laki yang kayak gitu. iya, aku soalnya. sekarang aku balik. Kalau Iya. aku gitu juga. Gue bisa kok hidup tanpa laki-laki gitu kan. Iya. Mungkin karena Ngapain? itu Mbak, karena Mungkin ya. itu. Jadi kamu alfa banget, karena Iya. kamu ngerasa, ya mohon maaf ya, Bukan seperti Indo yang tadi. ya, Alfa. Masuk. Bisa kali. Ya tapi benar kan, karena Mbak ngerasa financially independent itu menurut aku satu hal yang udah poin plus banget. Jadi Iya. Mbak sedikit banyak PD-nya tuh ada di situ. Iya kali ya, mungkin Tapi juga ya. kalau- Tapi nggak juga sih. Nggak ya? Karena pernikahan aku yang pertama kan aku belum seperti sekarang ya. Waktu itu umur berapa nak? Pertama kali menikah? Aku pertama nikah itu umur 24 tahun. Oh udah 24 cukup mature tahun. lah. Iya 24 tahun, terus aku Berapa tahun Mbak? 3 tahun. 3 tahun. 3 tahun terus selingkuh. Males lah. Jadi selingkuh terus aku punya anak kecil, terus ya udah, terus aku nggak ya daripada anak aku ngeliat kelakuan bapaknya brengsek, jadi ya kita selesai, anak aku bawa. Oke. Itu aja. Terus aku mulai kerja kayak gitu, terus ketemu temennya Adit itu. Dibahas Dari lagi. tadi ketemu temannya Adit lo. Iya. Itu parah bener kan? Aduh. Gue sih nggak lagi deh. Jadi kayak apa sih? Nah, Atik pikir dengan Mbak Parah bilang benernya itu loh ya. dengan ampun. dengan Mbak Ina tadi bilang, gue sih nggak lagi. Aku pikir, udah, gue nggak mau kawin lagi deh. Nggak lagi sampai begitu gitu kan. Casing bagus tapi iya, ternyata hoak gitu kan. Tahunya dari mana ibu? Kan kita kan. Karena kita pakai feeling di. Uish, Iya. ngeri. Kalau dulu kan kita nggak ada istilah ta'aruf kan. Yang penting apa sih udah namanya perempuan kan jatuh cinta nggak mikirin Buta. keluarga, Buta. Pasti. Dan aku pada saat menikah aku nggak ngomong sama papa Oh ya? gitu kan. Jadi tiba-tiba aku udah nikah sama dia, siri dulu awalnya, terus ternyata lama-lama kita jadi nikah bener, Iya. mulai ketahuan aslinya, ya udah Itu bye. berlangsung berapa tahun Mbak?
bentar, aku sebentar. Sama yang ini cuma 2 tahun kayaknya. Tapi pulang umroh kita pisah langsung. Anak-anaknya Mbak Ina dari pernikahan yang pertama? Iya, pertama. Atik yang aku kepengen Mbak Ina sharing adalah itu. Soalnya banyak banget Mbak, nggak usah teman-teman aku atau apa, sekali aja udah yang enggak Atik, kayak untuk ngebuka hati aja mereka udah susah. Nah ini yang Atik lihat Mbak Ina tuh yang nggak apa-apa, coba aja gitu, maksudnya buka mau begitu buka hati, terus mau nata lagi, walaupun ada possibility lagi. juga tetap pasti. Gitu. Banyak sih ya teman-teman aku yang single parent ya, kayak aku udah pernah punya anak gitu. Kalau yang aku jarang ketemu sama yang pernah sih beberapa kali kayak yang sekali aku kapok Kak nggak mau lagi gitu. Tapi begitu dia main sama aku, nggak usah lama-lama nih, sebulan dia langsung gitu ya Kak, mulai nyari. Aku bilang kamu tuh cantik loh, kamu ngapain terpuruk dengan masa lalu kamu. Dia ketawa loh ngeliatin kamu gitu kan. Kamu ke mall, dandan cantik, kamu tunjukin. Jadi kalau kamu ketemu mantan, kamu gak kucel. Iya benar. Kalau kamu ke mall nggak make up, terus pakai yang baju nggak yang beli, mantan ketemu ketahuan tuh, lihat dia gue tinggalin jadi kayak gitu. Jangan mau, gue bilang harus yang gimana. Aku ajarin begitu. Tuh, motivasi banget. Mereka makanya jadi berpikir gitu kan. Kadang tuh orang udah patah hati nangis kan. Ya oke lah lu nangis lah ya, seminggu 2 minggu jangan kelamaan. Stop. Langsung introspeksi diri. Salah kita apa? Betul. Kriteria cowok deh. Nah, dari zaman pacaran dulu. Kayaknya lu cowok lu ganteng-ganteng kebanyakan dari dulu. Aku suka sama orang ganteng. Dan bisa dia pinter nih berarti dia emang nih. Udah aku emang alhamdulillah ganteng-ganteng. Kayak dia nih orangnya gini ya. Dia pasti dapat apa yang dia mau. Iya. Benar nggak Mbak? Iya, aku selalu ngejar. Lo kalau kayak lu. Sama nih dua-duanya alpha nih. Enggak. Bolos dong kalau gue alpha. Enggak, kalau aku lihat tuh Mbak Ina tuh ini banget, orangnya tuh tahu apa yang dia mau. Jadi kalau dia udah mau, gue harus dapat. Kayaknya gitu ya Mbak ya. Ya, semuanya aku dari kerjaan. Iya. Kerjaan, karir, terus pasangan aku semua lebih dominan. Makanya aku sih nyadarin ya, kegagalan pernikahan aku tuh mungkin karena aku terlalu dominan, mungkin aku terlalu cowok gitu ya, sehingga dia mencari perempuan lain ya, mantan itu mencari perempuan lain mungkin untuk lebih yang ngurus atau gimana ya. Nah sekarang tuh aku nikah sama suami aku tuh siapa sih namanya, kasih tahu dong. Iya dong. Husbandnya. Aku manggil dia sih Zaki ya, Zaki. Coba kan namanya susah. Dengerin yang benar nih. Soalnya dari tadi aku berusaha dengerin, apa gue yang budak apa gimana nih? Nama Zaki. Itu aku juga malas nyebutnya. Jadi aku manggilnya cukup Beb. Jauh banget. Panggilan sayang. Dari gampangnya. Beb atau sayang gitu aja. Karena manggil namanya kalau aku panggil Zaki dia marah. You know Zaki itu artinya begini. Oh iya, okay. Betul. Jadi harus manggilnya lengkap, jadi simpel aja. Beb, udah gitu. Marah deh Beb. Dan dia orangnya romantis banget. Iya. Suka gitu. Karena suka masak nggak? Biasanya kalau romantis suka masak tuh. Dia suka. Iya. Masakan Iran. Yang gue cuma doyan ayamnya doang, nasi, sayurannya. Dia suka masak. Tapi seneng ya, masih berbunga-bunga. Iya. Vibe-nya terbawa ke ruangan ini loh. Iya loh, masih. Karena dia romantis gitu. Enggak yang model-model dulu kan, yang gue lagi nih. Beda gitu. Kayak aku pulang karena pada saat kenal sama dia aku cuma bilang gini, aku nggak nyari pacar. Ya, dan aku memang udah waktu itu pada saat ketemu dia aku udah selesai, nggak mau cari suami lagi gitu. Aku nggak mau pas nikah lagi, gimana dong? Tapi dia pede banget kan, yakin gitu. Oh, kamu sempat ngomong gitu ke? Aku sempat ngomong. Karena memang ke teman-teman aku juga ngomong, gue ini udah capek deh, gue nggak mau lagi. Gitu. Ternyata Tuhan bicara lain kan, ditemuin sama dia, terus aku juga ngomong, dan orangnya mungkin karena bule ya, jadi kayak apa yang ada di hati dia tuh diomongin, nggak mikir kita tersinggung bodo amat gitu. Tapi enakan gitu kan ya Mbak ya? Iya, gue banget gitu kan. Jadi kayak kalau misalnya nyicipin makanan, menurut dia nggak enak, dia ngomong gak enak. Kalau kita kan jaga perasaan pasangan ya, dia nggak enak gitu. Kadang tuh cuma mikir gitu amat sih. Teman ya memang style-nya gitu, dan mungkin aku butuh orang-orang kayak gitu ya. Jadi apa adanya. Baju juga dia mulai perhatiin, dan itu modelnya pakai baju nggak boleh lebih dari 3 warna. Kayak misalnya bajunya monokrom jadinya ya, dua warna. Iya. Jadi misalnya
di badan dia tuh atasan hitam, celana hitam, sepatu misalnya coklat masih oke. Misalnya kemeja hitam, celana coklat, sepatu misalnya warna putih, itu enggak, dia nggak mau. Jadi memang agak ribet. Cuma ya memang mungkin bule salah gitu kali ya. Jadi aku happy aja sih. Iya. Aku ngerti deh dia, aku sengaja ngomong cepet, dia nangkepnya lama kan. Kamu teh dari dulu selalu super duper sibuk, bukan super sibuk lagi, udah super duper sibuk. Terus kedepannya mensiasati membagi waktu antara pekerjaan dan kesibukan kamu dengan keluarga bagaimana? Ini bisa jadi tips juga nih soalnya buat teman-teman wanita yang sangat sibuk. Apalagi yang udah punya keluarga ya. Kalau aku kan kebetulan ada usaha lain ya, jadi aku jadi belajar jadi pengusaha restoran juga sama skincare. Nah jadi itu aku di setiap perusahaan itu aku taruh satu orang kepercayaan. Di satu orang kepercayaan ya, terus aku juga punya beberapa sekretaris. Jadi kalau aku update apapun aku bisa lewat handphone. Bisa ada video call, telepon. Jadi aku cuma tanya mereka update ini gimana hari ini gimana. Nanti aku minta waktu biasanya 2 jam buat berpikir, terus aku kasih solusi ke mereka. Kamu besok begini, gini. Jadi itu aja. Speednya harus cepet tuh berarti, walaupun udah di iniin tapi speednya harus. Itu nggak bisa orang baru tuh nak, biasanya itu orang yang udah lama ini kamu. Dan alhamdulillah aku tuh kayak apa, sekarang manajer aku di kantor itu udah aku angkat jadi partner ya. Jadi mereka udah aku serahin tanggung jawab, jadi aku tuh nggak harus rutin setiap hari ke kantor. Aku percaya banget sama partner aku 100%. Jadi kalau misalnya mereka mau nakal ya mereka akan berpikir gitu ya, nanti partner rugi. Iya. Jadi kalau mereka nakal ya mereka rugi sendiri. Terus kalau misalnya katakanlah mereka main di belakang aku percaya karma ya. Jadi apapun yang kita lakukan one day orang akan melakukan kamu seperti itu. Jadi kita percaya partner 100% karena kita yakin juga bahwa karma itu ada. Jadi kalau orang baik sama kita akan dapat 1000 kebaikan. Tapi kalau orang jahat sama kita, orang itu akan dapat 1000 kejahatan. Gitu aja. Wow. Jadi satu hal yang aku tangkap dari tadi ngobrol sama Ina tuh orangnya positive thinking banget. Banget. Harus. Iya. Aura kan? Karena kalau aku pun berteman begitu. Jadi kayak misalnya aku berteman dengan orang-orang yang hobinya gibah, kasak kusuk, yang yang pengangguran, yang jobless gitu, kan lebih banyak nunjuk orang. Betul. Si Anu begini, si Anu begitu. Tapi kalau kita karena nggak ada kesibukan, nggak ada yang dipikirin, bener. Nah kalau kita sama orang-orang yang kerja, kita diskusi kan. Betul. Kita tuh tidur mikirnya gini, gimana ya kalau proyek itu gua deal gitu. Nggak pikir si itu kemarin kesana loh, kok gue belum ya. Aduh, kayak jadi ada perasaan begitu. Cemburu lah, syirik lah. Bener-bener. Kita ngeliat temen pakai Hermes panas, ngeliat temen jalan-jalan ke luar negeri meriang. Nanti kan kesian gitu hidup kayak gitu. Bener. Bapak bilang ya kalau orang bisa, kenapa kita enggak? Gitu aja. Ini Argo nggak jalan terus kan Bu? Gue masih mau nanya lagi Ting, boleh kali Ina. Ini kan belakangan ini kan sempet. Ini gue agak mengingatkan sedikit ya, jangan dejavu teman-teman. Itu sempat ramai kemarin tuh kasus yang robot trading lah bla 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 ya. Ada beberapa brand atau beberapa aplikasi yang kena. Itu Ina ngikutin apa jangan-jangan Ina juga termasuk yang aku saksi ahlinya dari Apli, dari teman-teman Barreskrim minta kita. Karena kan kasus robot trading itu memang rame ya banget gitu. Dan kenapa rame? Karena mereka menggunakan jaringan network marketing. Nah, network marketing itu kan ya kita biasa nyebut jaringan MLM. Jadi kayak satu orang join dia ngajak lagi, terus ngajak. Jaringan MLM. Jadi itu memang sangat mengganggu teman-teman di Apli. Karena kan tercoreng lah nama MLM, padahal kan sebenarnya itu bukan perusahaan MLM gitu kan, tapi dia how sistem to hire-nya ya. Sistemnya tuh kayak begitu. Betul. Dan itu kan sempat rame banget karena kan melibatkan perusahaan-perusahaan besar ya di situ ya, yang notabene ternyata mereka nggak trading dan ada pengakuan melibatkan afiliator juga kan. Afiliator orang-orang Indonesia ya, selebgram beberapa selebgram terkenal juga yang akhirnya sampai sekarang masih di penjara. Kan kesian gitu kan. Dan itu ngerugiin bukan ratusan orang tapi udah jutaan itu dari orang. Luar negeri nggak sih Bu? Enggak, lokal. Aplikasi lokal? Aplikasi bikin sendiri lokal. Cuman kan aku pikir tuh yang inventornya tuh dari luar negeri loh. Enggak ya? Enggak, orang kita udah pinter-pinter digital. Jadi sebenarnya pelakunya orang-orang kita juga. Cuma kadang kan mereka ngelemparnya keluar. Ini alasannya softwarenya down lah, apalah. Padahal tuh
ya elah hari Bisa-bisaan gini gitu dia. kan, dikira kita orang bego gitu kan. Awalnya memang bego, ketipu. Kalau pinter nggak ketipu kan. Iya betul. Itu memang kasus-kasus seperti itu teman-teman Barreskrim juga kerjasama ya dengan APLI buat dijadiin saksi ahli karena ini terkait industri MLM ya, mempergunakan jaringan itu yang memang lagi hot sampai sekarang, masih hot isu di dunia kami ya, di industri kami itu masih hot isu sampai sekarang. Iya, itu kalau dulu gue sering MC, kebetulan suka MC di acaranya Ina kantornya, itu money game ya, money game, investasi bodong. Iya. Jadi orang join 100-200 juta, uangnya diputerin, bilangnya trading, padahal ternyata kan nggak di trading. Itu banyak hal kayak gitu. Parah sih emang. Ibarat bisul tuh pasti ujung-ujungnya pecah juga pasti tuh. Pecah juga, nggak mungkin bertahan lama pasti. Iya. Gitu. Wow, itu yang dirugikan banyak banget sih sebenarnya. Banyak banget, dan nama baik juga ya sebenarnya, kalau public figure kan banyak terseret juga tuh. Banyak banget. Sampai kan ada beberapa public figure, selebgram yang harus mengembalikan uang dari hasil promo-promo mereka. Ternyata kan mereka dibayar dari uang penderitaan orang lain. Mereka dapat presentasinya kenapa gede banget ya berarti ya? Iyalah, sampai bisa kebeli Lambo, Ferrari. Iya, maksudnya kerjanya cuma setahun 2 tahun Bu, kecuali kita tahu sepak terjangnya ya. Iya. Ya mungkin karena itu tadi ya, karena kan itu kan bisnis mulut ya, kayak ngajak orang kan. Kata si selebgram ini followernya banyak berapa juta gitu. Terus dia bikin promo trading itu, orang akhirnya percaya, join. Ya. Jual lifestyle lah, ya kan. Lo mau kayak gue gini, orang langsung mimpi tuh ya. Iya. Orang-orang kita kan pengen, banyak yang berpikir bahwa kaya instan itu memang bikin ada, happy. wajar gitu. Iya. Padahal menurut Ina ada nggak orang kaya instan? Nggak ada lah, gila aja. Tuh. Kita aja kerja dulu kan baru bisa naik mobil mewah gitu. Ya, kan peribahasanya aja easy come easy go. Susah come susah go. Iya, ya itu nggak? teman-teman apotik bisa mungkin ada, tapi 1 in a million lah. Ya, itu betul. Itu faktor rezeki. luck banget Iya, gitu. soalnya faktor keturunan gitu kan, Iya. mungkin bapaknya konglomerat gitu kan. Benar. Paling nggak ada sisa-sisa kekayaan bapaknya. Ya, Atik jadi baru connect tuh tadi pas Mbak Ina bilang, iya soalnya mereka pakai sistem kerjanya MLM. Oh iya ya, karena kan investasi itu kan ngajak orang, makanya dijadikan saksi ahli ini. Aku ingat kok zaman-zaman itu ya, banyak kan yang ngajak-ngajakin ya. Ya teman-teman kita juga lah, selebriti lah, nggak usah diomongin namanya. Tapi begitu kasus itu terblow up, langsung langsung diem semua, langsung buang muka semua. Nah, iya, langsung cari aman. Iya, karena kan memang rada-rada nggak mungkin ya sebenarnya. Masa sih kita naruh uang segini dalam 3 bulan jadi Betul. segini? Iya. Kita nggak kerja, jauh kita nggak banget apa. dari suku bunga deposito dan sebagainya tuh jauh banget. Manis banget janjinya, kayak janji pacar baru. Curhat. Gitu tuh. Jadi itu tadi pendapat dari Mbak Ina tentang si apa namanya? Harus Robot belajar trading. lah. Robot trading. Intinya ke depannya kalaupun ada tawaran seperti itu lagi, seperti Ina bilang tadi, kalau orang bodoh tuh ketipu 2 kali 3 kali, berarti emang beneran bodoh gitu. Kalau sekali mungkin ya udahlah ya, pengalaman gitu. Iya gitu. Nah, sekarang kita mau masuk segmen spesial kita, yaitu Say Something. Nah, ini segmen ini Mbak Ina biasanya kita memberikan kesempatan sama narasumber kita, sama bintang tamu kita untuk menyampaikan sesuatu. Misalnya Mbak Ina mau menyampaikan sesuatu apa buat orang tua mungkin, buat anak, atau mungkin buat suami. Nah, ini monggo. Atau buat diri sendiri juga. Atau buat diri sendiri. Anything. Kan jejak digital ini, Ibu. Apa ya? Kalau aku sih lebih ke apa ya, ke siapapun yang nonton apotik, trust your heart, ya. Kuncinya satu, ikuti kata hati, ya. Gunakan akal sehat, jangan tertipu casing bahasanya ya. Artinya terus itu yang pertama ya. Kenapa aku tekankan itu? Karena memang sekarang ini banyak, karena pandemi kali ya, orang lebih banyak di rumah, jadi lebih banyak kadang suka berpikir, berhayal yang sebenarnya nggak terjadi gitu ya, tapi mereka sudah parno duluan gitu. Makanya aku bilang ikutin kata hati, gunakan akal sehat itu. Kemudian yang kedua, dalam pergaulan perkecil circle-mu ya. Artinya perkecil circle kalau memang kamu nyaman dengan circle kamu saat ini, pertahankan itu. Tapi kalau saat ini ngerasa circle kamu lebih luas, perkecil itu. Kenapa? Semakin kecil circle kamu, maka kamu akan lebih terjaga.
gitu. Pergaulan juga ya. Artinya aura positif itu akan tersaring dengan sendirinya. Karena kalau circle kita terlalu luas, itu akan ada aura positif, aura negatif yang keluar masuk. Nggak bagus juga buat hati sama otak. Itu sih kalau aku ya. Buat siapapun yang nonton Apotik, itu tadi 2 poin yang penting buat hidup kita tuh itu. Aku rasa itu bocoran kunci suksesnya Mbak Ina Yes, sekarang. betul banget. Bagus banget loh, dari tadi Atik dengerin Mbak Ina tuh sangat inspiratif banget. Jadi dia tahu banyak yang aku pelajarin. Nomor 1 itu tadi Mbak Ina, follow your heart. Terus dia tahu apa yang dia mau dan dia membuktikan bahwa aku bisa dapat apa yang aku mau. Iya. Gitu. Dan tadi aku juga dengar ada tipsnya, kalau masih punya orang tua, do your best for your parents. Yes. Itu dia. Ya, jadi intinya dari cerita ini boleh ditarik kesimpulan bahwa tidak ada yang tidak mungkin. Mbak Ina yang datang dari keluarga kurang mampu bisa menunjukkan bahwa nggak ada yang nggak mungkin. Alhamdulillah sekarang sukses, sangat sukses, alhamdulillah. Amin. Ya, jadi nggak ada yang nggak mungkin. Dan tadi udah dikasih tuh sedikit tips and triknya apa aja. Gitu. Ina jangan kapok ya, terima kasih banyak. Iya, kapan-kapan kita undang ngomongin hadir. yang kalau ada isu yang lagi hot atau gimana, kayaknya Apotik tempat yang pas nih, kita buka di sini, kita ngobrol di sini. Dari segi point of view pengacara, dari segi point of view hukum. Ya anything lah, mau dari hukum atau dari sebagai personal atau sebagai wanita. Benar-benar kita bahas. Boleh. Thank you banget. Thank you juga suaminya Mbak Ina. Terima kasih sudah menemani istrinya berkenan datang ke Apotik ya. Nanti kapan kita ngobrol-ngobrol bareng? Nah, iya, nanti main next. kereta. Iya, Siap. nanti next duduk berdua. Bener. Boleh. Oke, iya gitu. Terima kasih banyak Mbak Ina udah sharing di Apotik. Mudah-mudahan semua muatan hari ini bisa jadi bahan referensi untuk teman-teman di luar sana. Yes. Don't forget to like, comment, and subscribe. Turn on notification. Follow juga semua sosial medianya Apotik. And see you when I see you. Good night. Terima Good night. kasih.